Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal fajr hari Ahad 20 dari bulan Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Maka alhamdulillah, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita masih terus melaksanakan ibadah yang agung. Dimudahkan melaksanakan salat fajr berjamaah, dan sebelumnya salat 2 rakaat sebelum fajr, dan sebelumnya salat tahajud, yang mana kami mendengar kalian adzan jam 4. Siapa tadi yang adzan? Maka Allah mudahkan yang terakhir sekarang kita tutup dengan menuntut ilmu. Maka ini adalah kenikmatan yang besar, yang mana semua orang menginginkan perkara seperti ini. Maka kalian rasakan di saat kalian libur dari rumah kalian. Apakah kalian mendapatkan keutamaan ini? Mungkin bisa jadi kalian sholat fajar di masjid yang ada di antara kalian. Namun apakah kalian menuntut ilmu? Maka tidak. Maka ini adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan bagi kita dan wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Sehingga seperti ayat tadi yang kita baca di surat Fajr, di sholat Fajr, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian syukuri majelis ilmu ini, maka Allah akan memberikan ilmu dan barakah kepada kalian sebanyak-banyaknya. Bukan masalah menuntut ilmu itu mungkin kalian kira yang penting hafal Al-Quran 30 juz, yang penting hafal Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Bukan. Bahkan yang menjadi inti dari menuntut ilmu adalah kalian melaksanakan peribadatan dengan baik dan benar, dan kalian mengamalkan dari apa yang kalian ketahui. Itulah hakikatnya. Maka kenapa kita sekarang memfokuskan dulu kepada kitab Riyadhus Shalihin, agar para penuntut ilmu memperbaiki akhlaknya dahulu, mengikuti apa-apa yang didengar dari ucapan Nabi dan Al-Quran. Maka banyak dari athar salaf seperti Ibnu Mubarak mengatakan, kuntu tolabtul adab isrina sanah qabla an atlubal ilm. Bahwa dulu aku 20 tahun mempelajari adab, memperbaiki adab, menjadi orang-orang yang penuh dengan adab, baru menuntut ilmu. Di zaman now kebalikan. Kita terima santri-santri Allah dari pondok-pondok yang lain, bahkan sudah mondok, sudah hafal Al-Quran. Atau dari pondok-pondok yang lain diterima di sini, alhamdulillah, ternyata tangannya panjang, ternyata matanya panjang, ternyata membuat masalah dengan santri yang lain dan yang lainnya. Maka kita heran, apa yang dulu dia pelajari? Bagaimana dia bisa menghafal Al-Quran? Jawabnya, ya bisa saja. Di pondok belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, namun akhlaknya tidak belajar. Maka di saat di sini menjadi preman. Dan di saat diberikan oleh Allah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, hanya sekedar dihafal dan hanya sekedar disetor, namun bukan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Maka ini yang tidak kami inginkan. Kami menginginkan di sini memberikan ilmu transfer kepada kalian, maka dihafal dan diamalkan. Dan juga adab thalabul ilm ihsakana. Maka diamalkan dan dakwahkan kelak, karena kita mencetak kalian dai ilallah. Dan alhamdulillah setiap tahun saya berjanji akan mengirim kalian. Jika kalian memang sudah pandai bahasa Arab,
dan sudah pantas dengan akhlak yang mulia kita kirim. Berapa dari kekecewaan kami yang sudah kami niatkan si fulan yang sudah hafal Al-Quran, suaranya bagus, bla bla bla, mau dikirim ke Yaman dan sudah berazam, ternyata akhlaknya rusak. Ternyata demikian dan demikian, akhirnya tidak jadi dari azam kita. Alhasil, di sini saya harapkan kalian terus-menerus menuntut ilmu dan bersabar. Insya Allah masa depan kalian baik. Kita akan mengirim kalian menuntut ilmu di Yaman dari ongkos kita, dan pulang pun ada wadah bagi kalian. Maka berapa dari para penuntut ilmu bisa jadi pergi ke Yaman, belajar ke Saudi, pergi ke Mesir. Di saat pulang tidak ada wadah, sehingga ditampung oleh orang-orang roja, ditampung oleh orang-orang hajuriyun, ditampung oleh orang-orang sa'afiqah dan yang lainnya. Maka akhirnya mereka mempunyai ilmu, namun manhajnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka kalian bersyukur, belajar, menuntut ilmu, kemudian nanti belajar ke luar negeri pun ada tempat kalian bersama ahli sunnah. Maka di luar sana banyak orang-orang yang menjadi sniper. Oh, si fulan belajar di luar negeri, kalau pulang mau kemana? Maka di saat pulang langsung dijemput dari bandara, dicarikan rumah, dinikahkan, diberikan pondok pesantren, namun manhajnya sama seperti manhaj mereka. Maka kami mendengar dulu di saat sahabat kami mau pulang dulu, tapi dia katakan di majelis, pokoknya kita kalau pulang itu televisi mau saya kampak. Setelah pulang dijemput, ternyata bersama orang-orang roja. Maka akhirnya yang tadinya mau mengampak televisinya, malah dia bikin relay televisi sekarang. Dekat kalian di Ciamis, siapa? Di Tasik. Maka di sini bagaimana mereka belajar dan tidak ada penampungan, akhirnya ditampung dan sekarang menjadi dai roja yang besar dan mempunyai televisi sendiri. Yang tadinya mau mengampak dari televisinya, maka di sini sekarang dia membuat channel televisi sendiri dan besar markasnya di Tasik. Maka poin pendalilannya, bisa jadi seseorang belajar di tangan para ulama ahli sunnah yang keras kepada sunnah, namun karena tidak ada yang menampung, akhirnya bergabung dengan orang-orang yang menampung dirinya. Dan itulah kenyataan yang ada, bahkan sampai di antara mereka masih sama murid-murid Syekh Mukbil di Yaman mengatakan, maaf kita tidak dengan salafiyin. Salafiyin itu kere bahasa Jawanya, karena dia orang Jawa. Apa kere? Miskin. Kita nggak bisa hidup miskin. Akhirnya bergabung langsung. Alhasil inilah kenyataan yang ada dari permasalahan dakwah. Maka mulai dari sekarang siapkan diri kalian, perbaiki akhlak-akhlak, dan juga amalkan apa-apa yang kalian pelajari. Nanti kita kirimkan ke Yaman dan belajar di sana dan pulang bergabung dengan kita. Tidak mesti di sini, mungkin kita mempunyai cabang-cabang yang lain ataupun ada pondok-pondok yang lain yang membutuhkan, nanti kita bisa mengirim kalian kemana saja. Alhasil ada penampungan untuk kalian. Maka siapkan diri kalian belajar terus menerus. Siap? Wes? Siap? Yusa? Insya Allah beberapa waktu yang akan datang kita akan mengirim Hudzaifah, mungkin setelah Id. Maka kita masuk kepada hadis al-khamisu wal isrun. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, al-khamisu wal isrun. An-Nawawi said hadis number 25. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, narrated from Abi Musa al-Ash'ari, ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, from Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the prophet, ala kulli muslimin sadaqah,
pada setiap kaum muslim itu diharuskan sedekah. Qala ara'aita in lam yajid, ara'aita in lam yajid, maka bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah, kata sahabat, in lam yajid, jika dia tidak mendapati sedekah, lalu bagaimana? Qala ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq, maka dia mengumpulkan harta dengan tangannya, bekerja yang halal dan bermanfaat untuk dirinya, dan mengumpulkan rizki, dan ada rizki, bersedekah dengan rizki tersebut. Qala aura'aita in lam yastati', maka bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika dia tidak mampu? Qala yu'inu dal hajah al malhuf, maka jika tidak mampu untuk melaksanakan yang demikian, maka kamu lihat ada orang yang sangat membutuhkan. Dan sangat membutuhkan di sini bisa jadi dia tidak mempunyai makanan sama sekali, atau dia mempunyai makanan namun anaknya sakit, di rumah sakit, dioperasi dan seterusnya, diopname, maka dia membutuhkan untuk biaya operasi, biaya diopname misalnya. Ini yang diinginkan dengan dul hajah al-malhuf. Dia mempunyai kebutuhan yang sangat urgen. Qala ara'aita in lam yastati', lalu bagaimana ya Rasulullah jika dia tidak mampu? Qala ya'muru bil ma'ruf aw al khair awil khair, jika dia tidak mampu juga untuk membantu orang-orang yang butuh, maka dengan melaksanakan dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, maka ini pun sedekah. Qala ara'aita in lam yaf'al, maka bagaimana ya Rasulullah jika tidak mampu untuk berdakwah, mengajari manusia? Qala yumsiku anisyar fa innaha sadaqatun, maka agar dia memegang dirinya, menjaga lisannya dan tangannya dari keburukan kepada orang lain, maka ini termasuk dari sedekah. So this hadith, barakallahu fikum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, ala kulli muslimin sadaqah. So giving in charity is an obligation upon every Muslim. Qala ara'aita in lam yajid, so the sahabat said, the meaning here, Ubay radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu said, what about one who doesn't find to do so? So how if someone don't have anything? Qala ya'mal biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. So let him work with his hands, thus doing benefit to himself and giving charity after he have money. Qala ara'aita in lam yastati'. So Abu Musa asking the other, it was said to him, what if he doesn't have to do so? So the Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, yu'inu dal hajah al malhuf, then let him assist the needy, the aggrieved. Qala ara'aita in lam yastati'. So same, Abu Musa asking, so what about if he can't even do this ya Rasulullah? So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, then he should enjoin good. So ya'mur bil ma'ruf aul khair, so make dakwah, then he should enjoin good. And he was asked,
Ara'aita in lam yaf'al, what is if he can't do that? And Nabi Muhammad SAW said, yamsik anishar fa innaha sadaqah. He shall then abstain from evil, for verily that is a charity from him. So what is the point from this hadith in this chapter? Maka apa wajah pendalilan hadis ini di dalam bab ini? Dan hadis ini hadis yang terakhir di hadis bab ini. And this hadith is the last hadith in this chapter. So the point is, Nabi explained, Nabi telah menjelaskan too much way to the good deeds and ways to heaven. Berapa banyak jalan berbuat kebaikan dan masuk kepada surga. Maka di sini disebutkan melaksanakan sedekah dengan harta. Jika tidak punya, maka dia bekerja dengan tangannya dan mengumpulkan uang dan bersedekah. Jika masih tidak mampu, maka bantulah orang-orang yang membutuhkan dengan tanganmu, dengan hartamu. Ada orang yang membutuhkan, sangat butuh untuk diantar misalnya ke rumah sakit, maka dia mempunyai kendaraan atau meminjam dari temannya kendaraan untuk membawa ambulans ataupun dengan mobilnya dan seterusnya. Pokoknya membantu orang-orang yang memang membutuhkan. Kalau dengan uang, memberikan uang. Bagaimana jika tidak mampu juga? Maka nasihatilah, berdakwahlah kaum muslimin. Jika tidak mampu juga, maka cukup tanganmu dan lisanmu untuk tidak menyakiti kaum muslimin. Maka hadis ini telah kita lewati lafaz-lafaz seperti ini, iya apa tidak? Seperti di dalam hadis yang sebelumnya, kullu sulama ibni Adam sadaqah. Bahwa seluruh dari joints, every joints, seluruh persendian Bani Adam disebutkan di hadis salasumi'ah wa bid'un. Ada sekitar 360 lebih dari joints, dari persendian yang harus dilaksanakan sedekah. Maka di sini jalan untuk melaksanakan kebaikan itu banyak. Kemudian disebutkan di sini jenis dari sedekah. Bahwa sedekah yang pertama asalnya berupa uang. Maka disebutkan ala kulli muslim sedekah. Jika tidak mampu ya Rasulullah bagaimana? Kamu mengumpulkan uang dengan bekerja yang halal, nanti bersedekah dengan hartamu. Ini asal dari siriti sedekah dengan harta. Namun bisa jadi juga sedekah dengan selain harta, seperti di sini disebutkan, kalau tidak mampu, ya membantu orang yang sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan dengan bantuan tenagamu. Misalnya ibunya sakit, anak-anaknya membutuhkan bantuan dimasakkan makanan ataupun dicucikan piringnya, maka membantu mencuci piring dari keluarga yang sakit dan seterusnya. Ini pun sedekah, berpindah dari sedekah harta kepada sedekah tenaga. Dan juga bergotong royong, membuat masjid, bergotong royong, melaksanakan kebaikan untuk dakwah, maka ini pun sedekah dengan keringat dan tenaga. Jika tidak mampu juga, berdakwah dengan lisan, al-amr bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, mengajari manusia kepada kebaikan. Jika tidak mampu juga, janganlah tanganmu dan lisanmu menyakiti saudaramu, itu pun sedekah. Maka di dalam hadis yang terakhir ini, berapa banyak dari jalan-jalan sedekah. Dan telah kita lewati kalimat sedekah, semua dari amal-amal kebaikan, the good deeds, dinamakan dengan sedekah. Bahkan di dalam hadis yang terdahulu, ingat hadis Abi Hurairah dan yang lainnya, faman ya'ti ila zawjiha sedekah. Maka barang siapa yang mendatangi dan berkoitus dengan istrinya, berhubungan intim dengan istrinya, sedekah.
Maka sampai kepada memberikan syahwat kepada istrinya dinamakan sedekah. Dan bahkan dipertanyakan lagi oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, hal ya'ti rajulun ila zaujati sedekah?" Sampai dipertanyakan seperti itu. Maka melampiaskan syahwat seorang laki-laki kepada istrinya, istrinya menjadi senang dan sebagainya, sedekah? Iya, kata Nabi. Sampai digambarkan jika seseorang mendatangi pezina, maka dia adalah perbuatan dosa. Naam, tentu kata para sahabat. Maka bagaimana jika suami datang kepada istrinya, istrinya membutuhkan kebahagiaan dari suami, maka diberikan oleh suami di kamarnya, maka ini adalah sedekah. Maka perkara masalah sedekah adalah sangat mudah dan tidak menjadi landasan berpikir makna sedekah harus mempunyai harta. Tetapi sedekah dengan apa saja. Dan faedah di dalam hadis ini juga, setiap muslim yang baik adalah membantu saudaranya. Tadi disebutkan dengan apa saja. Jika tidak mampu ya Rasulullah dengan uang, yu'inu dal hajah al malhuf. Bantu saudaramu yang membutuhkan, gak mesti dengan uang. Butuh tenaga, butuh diantarkan ke suatu tempat. Misalnya istrinya sakit, harus ke rumah sakit, dibawakan dengan mobil, atau membantu dari keluarganya yang ibunya sakit, tidak bisa mencucikan pakaian, maka dibantu mencucikan pakaian. Ini sumber-sumber sedekah. Dan di sini faidahnya perlu diperhatikan, tidaklah seseorang membantu saudaranya kecuali Allah pasti akan membantunya. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, "Innallaha fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi." Ini kaidah harus kalian terapkan. Innallaha fi aunil abd. Bahwa sungguhnya Allah itu selalu menolong saudaranya selama saudaranya menolong saudaranya yang lain. Kesimpulannya, jika kalian ingin dibantu oleh Allah terus menerus, baik dalam keadaan jaya raya, kaya raya, atau dalam keadaan malapetaka, miskin dan papa. Karena kita hidup di dunia bagaikan di atas roda yang berputar. Kadang di atas dan kadang di bawah. Di saat roda itu berputar. Kalian punya motor, punya sepeda, mobil, dilihat roda itu berputar. Kadang pentilnya di atas, kadang pentilnya di bawah. Iya apa tidak? Begitulah kehidupan kita di dunia. Kadang kita jaya dan kadang kita dalam keadaan miskin dan papa. Dan pepatah Arab mengatakan, ad-dunya yaumun laka wa yaumun alaik. Kehidupan di dunia bisa jadi hari ini untukmu. Maknanya yaumun laka, kamu dalam kejayaan, kekayaan, kebahagiaan. Au yaumun alaik, dan bisa jadi hari itu buruk bagimu. Maksudnya qada dan qadar berputar menjadi hari yang penuh kemiskinan, penuh penderitaan, penuh kesabaran, penuh dari ujian dari anak-anaknya yang sakit. 2 orang sakit, 3 orang sakit, dan bukan hanya sakit di rumah, di mustasfa. Ini butuh biaya, itu butuh biaya, dan seterusnya. Maka bersabar. Lalu kapan orang ini dibantu oleh Allah? Di saat keluarganya sakit semua, membutuhkan biaya operasi, membutuhkan biaya di rumah sakit, di opname. Kapan pertolongan Allah? Selama dia membantu manusia yang lain, di situ pertolongan Allah. Seperti hadis tadi, innallaha fi aunil abd, maka nal abdu fi auni akhi. Maka Allah akan terus menolong hambanya dalam keadaan kemiskinan, kefakiran, selama dia itu membantu saudaranya. Jadi camkan kaidah ini. Dan kita hidup di dunia, selain tadi bahasa Indonesia dan juga misal dari Arab, maka misal di bahasa Inggris apa? Sering kita ulang, the life is never flat. Bahwa kehidupan dunia ini tidak rata. Seperti lihat sekarang keramik yang ada di bawah masjid ini rata.
Maka kehidupan dunia tidak rata, tetapi dia berelief seperti seng yang ada di atas kita. Maka dia berelief, ada yang timbul dan ada yang tenggelam, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Maka itulah kehidupan dunia, tidak rata. Di saat kita dalam keadaan jaya raya bersyukur kepada Allah dan bersedekah kepada yang lainnya, maka di saat kita dalam keadaan miskin dan papa dan penuh musibah, Allah pun memudahkan kepada kita seperti kita memudahkan urusan kepada saudara kita. Maka ini hadis dari yang kita bahas. Tidak ada yang tasmi. Yalah tasmi. Hadis qasir. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil 'abdi idza akala al-aklata fahamidallahu 'alaiha aw idza sharaba asy-syurbata fahamidallahu 'alaiha. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akla fa yahmaduhu 'alaiha aw shariba asy-syurba fa yahmaduhu 'alaiha. Bismillah, wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fa yahmaduhu 'alaiha aw yashraba asy-syurbata fa yahmaduhu 'alaiha. Terjemahkan coba. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah sangat ridha atas hamba jika dia makan suap maka dia mensyukurinya, dan dia sangat ridha atas hamba yang meminum minuman dan dia mensyukurinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akla fa yahmaduhu 'alaiha aw yashraba asy-syurba fa yahmaduhu 'alaiha. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula aklata fa yahmaduhu 'alaiha aw yashraba syurbata fa yahmaduhu 'alaiha. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fa yahmaduhu 'alaiha aw yashraba asy-syurbata fa yahmaduhu 'alaiha. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akla fa yahmaduhu 'alaiha aw yashraba asy-syurba fa yahmaduhu 'alaiha. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas ilmu yang telah kalian hafal. Maka ini adalah bab yang kita baca dari hadis terakhir di dalam bab, dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita akan masuk kepada bab yang baru, bab fil iktisad fil ibadah. Maka hadis-hadis yang telah kita lewati saya harapkan bukan hanya dihafal tetapi diamalkan, dan inilah dari tujuan kita menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Dihafal, disetor, diamalkan, dan didakwahkan kelak. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallah wa bihamdika